Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberi kita kenikmatan untuk bisa berjumpa di majlis ilmu dan sebuah kenikmatan yang agung tentunya karena inilah bagian dari wujud kita, keimanan dan ketakwaan kita. Tidak semua orang mampu bisa melakukan ini pagi-pagi apalagi di hari Ahad ya yang biasanya orang memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin rekreatif, tapi kita selalu mengawali di pagi hari ini bersama Majelis Indonesia adalah dengan menuntut ilmu ya. Dan Rasulullah SAW sudah mensabdakan dalam hadisnya yang mulia, menuntut ilmu ini memang akan dibukakan pintu surga, akan dimudahkan baginya jalan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Dan tentu sebelum itu kita berjumpa dengan rutin kita untuk selalu berselawat padanya. Selawat untuk keluarganya juga, selawat untuk para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah termasuk orang-orang yang selalu tegak atas sunnah Rasulullah. Dan kita Rasulullah adalah tentang bagaimana kita mempelajari syariat tentang waris. Dan ini ilmu yang cabut di akhir zaman sebelum kiamat. Betapa pentingnya ilmu ini sehingga kita wajib untuk mempelajarinya. Dan tidak lupa kami juga selalu mengingatkan pagi ini, pagi yang kita isi dengan keberkahan sedekah ya. Mudah-mudahan pagi yang berkah ini selalu diisi dengan amal ibadah, yang apalagi amal ibadah yang utama di bulan Rajab, salah satunya adalah sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berlomba-lomba untuk memanfaatkan pagi dengan sedekah fisabilillah di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kayak Ustaz. hal Ustaz. Alhamdulillah khair. Antum, kaif Wangi-wanginya hal? masih wangi. Alhamdulillah khair ini. Wangi apa ini, Masya Allah, ini masih terasa ini. Ini kapan kembali Ustaz? Rencananya Sudah sih lama. tak eh sampai di tanah air sampai di tanah airnya malam jam 10 kalau nggak salah. Terus sampai di rumah tanggal 17 tuh, sampai di rumah tanggal 18. Karena udah di tengah malam kan. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini doa antum di Nabah bisa Allah ijabah, dan juga doa untuk kita semua ya tentunya ya. Amin Doakan kami, ya. dan doa inilah yang Allah Insya disyariatkan Allah. kita untuk saling mendoakan ya. Dan Insya mudah-mudahan Allah. ini doa guru kita Allah kabulkan, terutama untuk kesehatan keberkahan macam ini. Ya. Baik, saat ini di pekan lalu kan sempat terus nih kita bahas tentang waris ya. Alhamdulillah yang lalu kita di dua antum, dan di pagi ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan sebuah pelajaran penting yang sudah disampaikan oleh guru kita ya, tentang waris. Ini udah Ya. yang bagian keempat nih Ustaz. Iya, iya, siap. Nah ini kalau di apa namanya di beberapa kajian sebelumnya kita sudah mulai dikenalkan ya tentang, dan sampai kepada ilustrasi apa namanya contoh-contoh ya, praktek-praktek bagaimana pemahaman tentang waris ini dalam
realitasnya gitu ya. Dan ada Ya. beberapa kasus yang disampaikan oleh jamaah tentang bagaimana membagi waris gitu ya. Dan ini yang hal yang penting, dan tentang pembagian siapakah yang menjadi ahli waris di kalangan laki-laki. Mungkin masih ingat nih jamaah nih yang sudah Ya, ajarkan mudah-mudahan. siapakah kalangan ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, ini salah Ya. satu prinsip-prinsip yang harus dipahami Ustaz ya. Ya. Gitu, Insya Allah. Tafadhol Ustaz, nih waktu sebelumnya untuk antum. Walillahi masykurah. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian hukum di melalui Zoom Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan seluruh seluruh anggota Majelis Keluarga Indonesia Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keloyalan hati untuk tetap mengikuti majelis-majelis yang ada, khususnya di seluruh kajian Majelis Keluarga Indonesia dan umumnya di semua kajian taklim di sekitar anggota-anggota Majelis Keluarga Indonesia bertempat tinggal. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di hari kiamat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya mohon maaf minggu kemarin yang sedianya saya mencoba mengamini menjalani kajian dari Tanah Suci, tapi ternyata memang untuk jaringan Zoom memakan data yang banyak sekali sebenarnya, karena video apalagi selama 1 jam, dan sudah itu saya lihat kalau pakai wifi di hotel tidak memungkinkan karena agak-agak rebutan ya. Jadi khawatir tidak kondusif, saya langsung mengabarkan ke Ustadz Kholis. Ana minta tolong diganti. Kalau misalkan mungkin nanti diganti di lain waktu, Ana siap gitu. Tapi qadarullah, alhamdulillah bisa diganti oleh sahabat kami, Ustadz Sahal, mengisi kajian tentang ruqyah ya Ustadz ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin refresh sebentar mengenai tema kita tentang waris di pekan-pekan sebelumnya, yakni siapa sih yang termasuk ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat tentang siapa aja ahli waris dari laki-laki dan perempuan. Jadi ahli waris laki-laki sedikit saya sampaikan, ada 15 orang. Pertama anak laki-laki, kemudian turun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang ke-8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang ke-9 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, yang ke-10 suami, yang ke-11 paman sekandung, yang ke-12 paman sebapak, yang ke-13 anak dari paman laki-laki sekandung, yang ke-14 anak dari paman laki-laki sebapak, yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan budak. Itu ada 15 ahli waris dari golongan laki-laki. Lalu berapa ahli waris dari golongan perempuan? Kemarin sudah kita sama-sama catat, kita dengarkan, saya sampaikan bahwasanya ahli waris yang berhak menerima dari golongan perempuan itu ada 11.
Kalau tadi laki-laki ada 15, sekarang perempuan ada 11. Yang pertama tentu anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga ibu, yang keempat nenek, yang nenek tapi dari garis ibunya ibu. Yang kelima nenek dari garis ibunya bapak. Yang keenam itu apa? Nenek tapi dari ibunya kakek gitu. Uyut ya, tapi dari ibunya kakek. Yang ketujuh saudari sekandung, yang kedelapan saudari sebapak, yang kesembilan saudari seibu, yang ke-10 istri, yang ke-11 perempuan yang memerdekakan budak. Itu 11 orang yang menjadi ahli waris di yang perempuan ya, golongan perempuan. Lalu bagaimana? Kemarin juga sempat saya sampaikan ketika semuanya hidup, apakah 15 orang itu menjadi ahli waris dan apakah 15 orang laki-laki itu semuanya jadi ahli waris dan 11 orang perempuan itu menjadi ahli waris? Tentu tidak, karena nanti akan ada yang terhalang atau mahjub ya. Hijab itu kan pembatas, halangan gitu kan, hijab. Jadi mahjub itu isim majhul, jadi terhalang, halangan. Jadi kalau mahjub itu isim maf'ul, isim majhul, maaf, isim majhul. Jadi terhalang gitu ya. Jadi kalau laki-laki ada berapa? Ketika semuanya dari 15-nya itu hidup, maka yang menjadi ahli waris itu cuma 3. Yang pertama anak, yang kedua bapak, dan yang ketiga tentu suami gitu ya. Dan kalau perempuan, kalau hidup semua itu ada berapa yang jadi jadi ahli waris? Sama, itu ada anak perempuan, ibu, dan istri gitu kan. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang istilah selanjutnya, yakni ada yang namanya dalam besaran jumlah warisan menurut Islam itu kemudian dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang namanya zawil furud, yang kedua ada namanya asabah, yang ketiga ada namanya zawil arham. Untuk zawil furud dan asabah insya Allah akan kita bahas hari ini. Sementara untuk zawil arham itu akan kita bahas di pekan selanjutnya, karena kemungkinan waktu tidak akan cukup untuk membahas zawil arham. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zawil furud yang pertama adalah zawil furud. Zawil furud itu apa sih? Seperti yang pernah saya sampaikan, furud itu kata-kata yang biasa kita dengarkan dalam hukum Islam seperti faraid ya. Faraid asal katanya dari yang furud tadi artinya ketentuan. Faraid artinya kan ilmu tentang ketentuan pembagian waris yang sudah ditetapkan, baik menurut dalil-dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zawil furud adalah ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Itu yang pertama, zawil furud. Lalu untuk pembagian itu yang ada, emang ada berapa sih? Jadi pembagian yang ada yang telah kita pelajari itu sebenarnya ada 6 kan. Yang pertama adalah nisf, itu atau setengah. Setengah. Ahli waris yang mendapatkan setengah. Yang kedua adalah ahli waris yang mendapatkan jatah 1/3. Yang ketiga adalah ahli waris yang mendapatkan jatah 1/4.
yang keempat adalah ahli waris yang mendapatkan jatah 1/6. Yang kelima, ahli waris yang mendapatkan jatah 1/8. Dan yang terakhir, keenam, adalah ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau yang mendapatkan setengah nih, kira-kira ada berapa? Kira-kira ada berapa? Masih belum ini? Satu. Satu. Ya, ada yang bilang satu dari misalkan yang tadi ya 2 orang perempuan atau 1 orang laki-laki gitu. Jadi yang laki-laki misalkan berapanya gitu ya, 2 kalinya jadi setengahnya perempuan misalkan kayak gitu ya. Oke, jadi saya perlengkap lagi, yang mendapatkan jatah setengah itu sebenarnya ada sekitar 5, ada 5. Siapa aja yang mendapatkan setengah? Yang pertama, kalau ahli warisnya adalah anak tunggal perempuan. Jadi misalkan yang meninggal bapak gitu ya, yang meninggal bapak. Tapi si ibunya sudah tidak ada. Ini suami istri, si istrinya udah meninggal duluan. Nah, kemudian bapaknya suami istri ya, si istrinya sudah meninggal duluan. Dia cuma punya anak 1 ya. Terus si bapaknya ini, si suaminya ini kemudian meninggal, tapi cuma meninggalkan anak perempuan 1 aja. Sementara yang lain tidak ada lah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ibu, tidak ada bapaknya gitu kan. Maka anak tunggal perempuan itu mendapat jatah setengah gitu. Lalu siapa lagi yang mendapatkan jatah setengah? Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Bagaimana dia mendapatkan jatah setengah? Ya tadi, kalau memang tidak ada ahli waris lain, misalkan anak laki-lakinya tidak ada, atau anak yang lainnya tidak ada seperti itu. Ahli waris zawil furud lainnya tidak ada, maksudnya sudah meninggal. Yang ketiga adalah saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak memiliki anak. Jadi kalau saudara perempuan itu yang meninggal misalkan si A, dia punya saudara perempuan ke adik atau kakak lah ya, sekandung. Tapi tidak punya anak, maka dia mendapatkan setengah gitu. Beda halnya nanti kalau ada anak gitu. Saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak. Artinya yang tidak anak itu yang meninggalnya ya. Kemudian suami jika tidak ada anak atau cucu itu mendapatkan setengah. Jadi ada berapa nih yang mendapatkan setengah? Ada 5. 5. Pertama anak tunggal perempuan, yang kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak, yang keempat saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak anak, yang kelima suami jika tidak ada anak. Kalau tidak ada anak ya pasti tidak ada cucu juga ya, tapi bisa aja tidak ada anak tapi punya cucu. Gimana caranya? Maksudnya ketika meninggal anaknya itu udah meninggal gitu. Ketika si istrinya meninggal, si suami ini kan istrinya meninggal, suami ini sebenarnya punya anak tapi anaknya sudah meninggal duluan gitu kan, yang ada cucunya. Nah itu berarti kan tidak punya anak tapi punya cucu, artinya ahli waris cucunya masih ada. Nah itu tidak bisa. Tapi ini jika suami tidak punya anak, tidak ada cucu gitu, maksudnya tidak ada anak, tidak ada cucu, nah itu mendapatkan setengah. Kalau dalam hukum Islam yang dimaksudkan tidak ada anak atau tidak cucu artinya ketika meninggal tidak ada ya, tidak ada. Ketika meninggal berarti tidak ada anak, itu maksudnya secara zahir dia sudah meninggal. Atau ada juga yang dikatakan mafqud,
mafkut itu ahli waris tidak diketahui keadaannya di mana, dan sudah ditetapkan menurut pengadilan beliau itu mafkut, artinya sudah hilang. Nanti bisa ditetapkan bahwa ahli waris itu mafkut, jadi dia tidak mendapatkan hak waris seperti itu. Baik, yang kedua adalah ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga. Ini siapa saja? Yang pertama, ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga adalah ibu jika tidak ada anak-anak atau cucu. Jadi kalau misalkan anak-anak ada seorang suami istri punya anak, anaknya meninggal gitu, meninggalkan memiliki harta waris gitu. Nah, maka ibunya itu mendapatkan jatah sepertiga. Jika apa? Jika memang tidak ada anak-anak lain, tidak ada anak-anak lain atau cucu. Jadi si yang meninggal ini emang anak semata wayang gitu. Nah, itu ibunya itu mendapatkan jatah sepertiga. Yang kedua siapa? Dua orang saudara perempuan atau lebih. Jika seibu, jika tidak seibu ya, dua orang saudara perempuan atau lebih seibu. Jika apa? Jika dia tidak punya ayah dan tidak ada anak gitu. Kemudian jatah setelah setengah, sepertiga, ada jatah seperempat. Siapa sih yang dapat jatah seperempat gitu? Yang jatah seperempat itu ada 6 orang. Yang pertama, suami jika tidak memiliki anak atau cucu, gitu kan. Yang kedua, kalau ada suami berarti ada istri. Istri jika tidak ada anak atau cucu, itu mendapatkan seperempat. Yang ketiga, dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Jadi bagiannya seperempat-seperempat. Yang keempat, dua cucu perempuan atau lebih jika dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki gitu. Yang kelima, dua saudara perempuan atau lebih sekandung ya, jika tidak ada anak-anak dan saudara laki-laki. Yang terakhir keenam, dua saudara perempuan atau lebih yang garisnya seayah jika tidak ada anak-anak atau saudara laki-laki. Mungkin bisa dipahami. Yang syarat-syarat jika itu adalah kenapa kalau masih ada berarti mahjub, berarti terhalang, tidak ada pendapatan seperempat, pendapatannya seperti biasa, seperti itu. Si perempuan adalah setengah dari anak laki-laki, atau bisa dikatakan laki-laki adalah 2 kali lipat dari perempuan, kayak gitu. Kemudian yang keempat, jatah bagian ahli waris 1/6. Ada siapa aja di situ? 1/6 itu ada bapak jika tidak punya anak atau cucu, kakek, yang kedua kakek jika ahli waris yang mendapatkan 1/6 adalah bapak jika punya anak. Kalau tadi kan jika tidak punya anak atau apa namanya, atau cucu itu kan dapat yang 1/4 ya, iya 1/4. Bapak jika ada anak atau cucu, terus kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapaknya. Jadi si kakek dapat waris kalau anaknya si kakek, si bapak berarti ya. Itu tidak ada gitu. Ibu jika ada anak atau cucu, nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak memiliki ibu. Ibu maksudnya anaknya si nenek gitu. Kemudian yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan atau anak perempuan jika hanya satu orang. Ya. Yang keenam, saudara perempuan seibu jika jika ada bapak atau anak gitu. Itu yang dapatkan 1/6. Lalu yang kelima,
Jatah bagian ahli waris, ini kita masih ngomongin zawil furud ya, bagian yang telah ditentukan. Siapa aja? Yang kelima ada bagian seperdelapan. Siapa sih yang mendapatkan seperdelapan? Yang mendapatkan seperdelapan itu cuma satu. Nah, ini yang biasa nih, biasa sering dibagi di apa namanya? Di hukum-hukum waris. Yaitu seorang istri jika dia memiliki anak atau cucu gitu. Jika dia memiliki anak atau cucu, maka dia mendapatkan seperdelapan. Kemudian yang bagian 2/3 menurut apa namanya ketentuan itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang pertama siapa dia? Dia adalah 2 orang anak perempuan atau lebih. Tapi jika ada anak laki-laki, jadi 2 orang perempuan itu mendapatkan 2/3. Nah, gitu. Jadi begini maksudnya 2/3. Misalkan hartanya 900.000. Ini ada 2 orang perempuan dan ada anak laki-laki gitu kan. Nah, yang ini dapat 2/3, yang ini dapat 1/3 berarti. Karena ini 2 kalinya ini kan. Nah, jadi apa namanya? Yang ini dapat 300.000, yang ini dapat 600.000, yang ini dapat 140.000, 150.000 kayak gitu. Itu yang ini sepertiga, yang ini apa namanya 2/3-nya gitu. 2 kalinya ya, 2 kalinya dari yang perempuan tadi. Yang selanjutnya yang mendapatkan 2/3 adalah dua orang cucu perempuan atau lebih dari siapa? Dari anak laki-laki. Ya, dari anak laki-laki. Yang ketiga, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-lakinya. Yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak atau dan saudara laki-laki, seperti itu. Itu tadi ketentuan zawil furud. Kalau zawil furud apa artinya? Zawil furud adalah orang-orang yang ketentuan bagian masing-masing tentang warisnya sudah ditentukan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, berarti ada berapa untuk bagian zawil furud yang sudah ditentukan? Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama setengah. Yang kedua sepertiga. 3, Yang ketiga 4, seperempat. Yang kelima 6, 6. Yang keempat 1/6, yang kelima 8, 8. Yang keenam 2/3. nah betul 2/3. Nah, kalau udah ada zawil furud, terus ada yang namanya asobah nih. Asobah itu apa? Asobah itu jadi sebenarnya ahli waris yang bagiannya itu tidak ditetapkan. Nah, si asobah ini kalau bahasa-bahasa apa namanya di pembagian biasanya dia setelah dibagikan istri, ayah, saudara yang lain gitu. Nanti sisanya ya si orang itu, misalkan si laki-laki itu gitu kan yang terdekat. Itu asobah. Jadi dia adalah ahli waris yang sebenarnya bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa saja si ahli waris ini mendapatkan seluruh sisa harta dan mendapatkan seluruh perolehan harta juga apabila memang tidak ada ahli waris zawil furud lainnya gitu. Itu yang namanya asobah. Jadi kalau asobah itu sebenarnya bahasa arti bahasanya asobah itu kan mengikat atau menguatkan gitu kan. Jadi kenapa dapat seluruh harta, sisa harta misalkan sudah dibagi menurut zawil furud nih, 1/6, 1/8,
ada yang seperempat gitu. Wah, ini kemudian ada sisa hartanya nih. Ke siapa? Ya, yang terdekat. Siapa sih yang terdekat nanti akan kita bahas. Jadi mengenai asobah ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa namanya keterkaitan dengan asobah itu yang mana sisanya itu dikasih ke kerabat laki-laki yang paling dekat. Karena kenapa dikasih ke sana? Karena dia yang tadi adalah sesuatu yang mengikat atau menguatkan si pewaris, si mayit gitu kan. Orang yang meninggal biasanya si orang itulah yang paling melindungi, paling menguatkan seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat, kata Rasul. Baik, mengenai asobah ini ada yang membagi menjadi dua, asobah binafsihi dan asobah bi ghairihi, ada yang itu aja. Ada juga yang membagi menjadi tiga, asobah binafsihi, asobah bil ghairihi atau asobah bil ghair, ada lagi yang ketiga asobah ma'al ghair gitu kan. Sekarang kita coba bahas yang pertama, asobah. Yang pertama itu namanya golongan asobah binafsihi. Asobah yang yaitu ahli waris yang menjadi asobah. Kenapa? Karena dirinya sendiri binafsi. Gitu. Siapa sih asobah binafsi? Yang pertama yang tadi tuh, yang tadi kita sebutkan, yang 15, kalau tadi kan ada 15 orang lagi-lagi, ya ini ada asobah binafsi itu ada 13. Kalau yang binafsi itu yang pertama anak laki-laki, kemudian ada cucu laki-laki, yang ketiga ada bapak atau ayah, yang keempat ada kakek, yang kelima saudara kandung laki-laki, yang keenam ada saudara seayah laki-laki, yang ketujuh ada anak laki-laki anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang ke-9 paman sekandung, yang ke-10 paman seayah, yang ke-11 anak laki-laki dari paman sekandung, yang ke-12 anak laki-laki dari paman seayah, dan yang ke-13 anak laki-laki yang memerdekakan budak gitu ya. Itu asobah binafsi. Yang kedua asobah bighairi. Yang dimaksud asobah bighairi atau bil ghair biasa disebut kayak gitu. Siapa sih dia? Maksudnya asobah itu ahli waris yang menjadi asobah lantaran atau disebabkan adanya ahli waris lainnya. Jadi asobah bil ghair ini siapa dia? Yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah. Jadi ada tiga ya. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah yang menjadi asobah jika bersama laki-laki sederajat mereka. Anak perempuan jadi asobah ya gara-gara ada anak laki-laki. Jadi cucu perempuan juga begitu, yang setingkat ya. Jadi anak yang pertama kan anak laki-laki dapat menarik nih, dapat menarik dapat menarik saudaranya, berarti kan adik atau kakaknya ya. Yang perempuan menjadi asobah. Jadi yang namanya asobah bil ghair itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta gara-gara apa? Ditarik sama ahli waris lainnya gitu. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki juga bisa menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Nah, jadi kan setingkat tuh. Anak perempuan tadi bisa jadi asobah, bisa mendapatkan asobah tuh. Ahli waris yang mendapatkan asobah gara-gara ada anak laki-laki. Cucu perempuan bisa menjadi asobah gara-gara gara-gara ditarik oleh cucu laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan
bisa menjadi asobah gara-gara ada saudara laki-laki sekandung gitu. Saudara artinya misalkan yang meninggal kakak ya gara-gara ada saudara laki-laki ya dia bisa jadi asobah juga, dapat asobah. Artinya kalau memang itu belum habis ya, harta yang dibagikan secara zawil furud tadi secara faraid yang sudah ditentukan bagian-bagiannya belum habis ya, maka ada asobah-asobah ini. Yang terakhir, saudara laki-laki sebapak juga bisa menarik saudara perempuan yang saudara perempuannya tuh, yang sebapak juga bisa menjadi asobah. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah asobah ma'al ghair. Apa sih asobah ma'al ghair? Kalau asobah ma'al ghair ini adalah ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris lainnya. Seperti dia menjadi asobah gara-gara ada perempuan lainnya gitu. Misalkan saudara perempuan sekandung menjadi asobah bersama dengan anak perempuan, bisa seorang atau lebih, atau cucu perempuan. Dari mana? Dari anak laki-laki. Tapi yang narik adalah perempuannya gitu ya. Saudara perempuan sekandung menjadi asobah bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan seayah menjadi asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan tadi. Tapi dari siapa? Dari anak laki-laki. Itu namanya asobah ma'al ghair. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya untuk pembahasan pagi ini mengenai zawil furud dan asobah sampai sudah kita sampaikan, sudah kami sampaikan maksud kami. Kira-kira adakah pertanyaan atau yang ingin disampaikan baik mengenai zawil furud atau asobah ataupun beberapa hal lain terkait problematika hukum Islam seperti itu. Baik, Ustaz. Mungkin Ya, bisa lebih kalau bisa di format dalam bentuk bagan lebih enak ya, Ustaz ya. Jadi mempermudah untuk memahami tadi prinsip-prinsip tentang zawil furud dan juga asobah ya. Karena ya, zawil furud itu ada banyak tuh rentetannya, dan tadi ya, sudah dijelaskan. eh, Minimal kita pembahasan dasar dulu lah ya, Pak. ya. Untuk memahami tadi. Afwan. Jadi, Afwan Ustaz. Jadi sejak pulang tanggal 17 efektif 18 lah ya. Saya sampai sekarang masih belum kepegang laptop sih sebenarnya. Belum kepegang laptop, langsung meeting lagi tentang keberlanjutan. Kemarin saya itu safari dakwah Ustaz Kholis. Jadi ada program kegiatan safari dakwah di Makkah dan Madinah dan rencananya itu akan berlanjut setiap bulan insya Allah gitu kan di sana. Makanya kemarin sempat pulang langsung meeting sampai tadi tuh sampai maghrib tadi meeting, jadi saya sama sekali belum sempat nih. Saya kaget, wah besok kajian ya, aduh saya belum bikin apa-apa padahal sudah janji sebenarnya. Maaf, nanti insya Allah saya akan sesempat mungkin saya akan bikinkan bagan dari awal gitu ya, yang agak-agak lengkap. Nanti dari bagan itu kita akan ulas secara singkat dan cepat gitu karena sudah ada apa namanya slide-nya gitu ya Ustadz Khalis. Insya Allah. Siap-siap. Dan Afwan. biasanya memang ini karena tadi hitung-hitungan barangkali nggak nyangkut nih di ketika lihat bagan. Oh, ini Ya, sebenarnya tadi intinya kan bahwa ada 6 ya pembagian sebenarnya zawil furud yang sifatnya ya, sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis tentang pembagian ya, tadi dari setengah sampai yang 2/3 ya. Dan ya, standarnya itu saja memahaminya biar mudah. Kita coba ya. arahkan itu Artinya kemudian. Mm, Ya, artinya kemarin kita sedikit sudah memiliki pengetahuan tentang siapa sih laki-laki, ada 15, perempuan ada 11. mm, Itu aja kalau kita mestinya memang kita, kan dibuka dari sana. mm, Kita harus sudah hafal itu siapa orang-orangnya. Kemudian setelah itu kan naik ke Zawil Furud kan. Zawil mm, Furud tentang bagian-bagian yang harus kita paham sebenarnya ada setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3 kayak gitu kan. Itu aja cukup sih sebenarnya. Nanti setelah itu baru kemarin kita sempat kita memantik sebenarnya Ustadz ya.
Di Iya, awal kita ngomongin problematika kewarisan dulu. Problematika biar ini penting loh belajar hukum waris baru kita balik. Kayaknya kita begitu ya. Ini iya betul, bagus betul. sih. Nah, jadi Dan kita ada mancing dulu motivasi dulu orang. orang untuk Iya, belajar ilmu waris walaupun misalkan belum mahir tapi bertahap iya, tentang kewajiban ini yang harus dilaksanakan saja. Karena di iya, antara kita pasti akan mati ya. Mungkin iya, dalam apa namanya ketika punya anak, punya saudara, nah ini gimana jangan sampai eh, ilmu waris ini tidak diterapkan. Itu aja sebenarnya yang paling penting ya. Dan iya. kalau soal hitungan sebenarnya kalau mau praktis ya sudah ada kalkulatornya ya sebenarnya Ada, kalkulator waris ya. Tapi tentu ada. kita harus memahami dasar-dasarnya dan sebenarnya ada dalil-dalilnya kenapa ini semuanya dari Al-Quran dan hadis tadi saja. Jadi ini tidak Mm-mm. asal hitung ketetapan bukan dari ketetapan para ulama gitu ya, tapi semuanya adalah Mm-mm. merujuk kepada Al-Quran dan di surat An-Nisa semua saja tentang pembahasan Ya, sini. Ustaz Anissa. Baik nih Bu Dan ada Yanti beberapa sudah hadis. resen. Silakan Ya, Bu Yanti. Siap. Afwan izin tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Kalau Yanti. di kalau di Sumatera Barat itu kan kalau masalah waris itu adanya di perempuan gitu kan, Ted. Mm-mm. Eh, jadi saya punya tiga nenek, adik kakak bertiga gitu ya. Yang Ya. satu anaknya laki-laki, Mm-mm. yang dua nenek punya anak laki, punya anak perempuan. Nah, yang di Mm-mm. nenek yang satu yang punya anak laki-laki, hak warisnya putus. Mm-mm. Gitu, Tat. Nah, Ya. yang ada anak perempuannya, yang ada anak perempuan, anak lakinya, yang lakinya putus, tinggal yang perempuan-perempuan aja gitu, Tat. Mm-mm. Nah, jadi nenek udah meninggal, jatuhnya kan ke anak. Terus jatuhnya ibu kita gitu ya. Ibu Ya. kita juga udah meninggal nih, jatuhnya sekarang ke cucunya. Nah, saya ini termasuk salah satu cucunya gitu. Perempuan Kita ya. perempuan, nah kita cucunya ini di nenek yang satu ini empat juga nih cucunya perempuan semua gitu. Mm-mm. Nah di yang nenek yang satu cucunya empat juga, tapi perempuan dua, laki dua. Mm-mm. Jadi yang lakinya putus, dapat cucu yang perempuan aja. Nah terus Mm-mm. sekarang kalau pembagiannya itu harusnya seperti apa gitu, Tat? Kalau yang ada sekarang nih, yang saya dengar gitu ya, Tat, Mm-mm. saya ini berempat adik kakak. Jadi ini Mm-mm. harus dapat nih empat-empatnya dan itu dibagi rata gitu. Dari ibu sayanya gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. yang satu lagi dari Ua jatuhnya, anaknya dua Mm-mm. perempuan. Dia dibagi karena dia berdua cucu perempuan dibagi dua gitu. Ya. Nah, itu seperti apa gitu? Itu masuknya ke dalam waris apa itu namanya gitu. Eh, Bingung soalnya mau nerimanya bingung gitu, Tat. Apa ini sesuai dengan agama di dalam ini gitu ya, aturan apa hak waris mm-mm. atau cuman ini adat gitu, karena kan kalau di Sumatera itu lebih sering pakainya itu seperti itu gitu. Ya. Nah itu gimana, Tat? Jadi begini, Ibu Yanti, terima kasih atas pertanyaannya. Dulu saya saya dulu skripsi saya membahas problematika, kompetensi absolut pengadilan agama terhadap perkara waris Islam. Terus saya spesifikasinya menelaah tentang putusan pengadilan agama tentang waris Sumatera Barat. Jadi yang Ibu sampaikan itu kan masuk ke wilayah hukum adat sebenarnya ya. Hukum Iya, adat yang biasanya ada di Sumatera Barat itu ada namanya kerapatan adat nagari kan ya. iya, iya betul. Nah, di Minangkabau itu kan di kerapatan adat nagari itu dipisahkan. Yang mana yang namanya harta pusako gitu kan, Iya, yang mana yang namanya bukan harta pusako. Jadi kalau harta pusako di Minangkabau itu sependek pemahaman saya itu maksudnya harta pusaka
Sumatera Barat, pusaka Minangkabau yang kemudian seolah-olah dititipkan ke suku-suku, ke orang-orang Minangkabau, tapi penitipannya itu dititipkan melalui jalur perempuan, begitu ya Bu ya. Iya, Dan harta pusako itu sebenarnya kalau berdasarkan hukum adat sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan ke orang lain betul, betul, luar betul, gitu Tat. kan. Iya, Makanya kemudian yang jadi permasalahan kemudian adalah begini, yang diikutkan menjadi seluruh harta waris itu adalah harta perolehan. Harta perolehan artinya bukan harta pusaka, tapi misalkan Ibu Yanti punya ayah dan ibu ya, ayah iya, dan ibu yang bekerja sebagai pengusaha lah, pengusaha berdagang gitu, dan harta pusakonya di Sumatera Barat ada misalkan 1 hektar sawah gitu. Sementara iya, ketika berhijrah ke ke Jakarta menjadi pengusaha, dia memiliki sebidang tanah, rumah, usaha, itu kan harta perolehan. Nah, perolehan itulah yang kemudian sebenarnya bukan harta pusako. Nah, biasanya untuk harta pusako memang nanti untuk putusan di pengadilan agama ya akan tetap mengikuti hukum adat karena itu dinilai bukan sebuah harta yang didapatkan gitu, harta milik iya. si orang orang itu yang dia dapatkan secara usaha gitu kan. Tapi memang sudah turun temurun didapatkan. Artinya dititipkan saja harta pusako Minangkabau itu. Nah, yang jadi masalahnya tadi ketika harta perolehan itu dipukul rata, kemudian pembagiannya menjadi pembagian dengan cara hukum adat kayak gitu Bu. Iya, Jadi laki-laki nggak dapat semua, iya. perempuan Hanya cuman perempuan. hanya perempuan lah yang dapat. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah biasanya yang seperti itu nanti akan dapat memungkinkan dibuka ruang untuk digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Jadi nanti akan disampaikan kembali tuh kepada ahli-ahli waris yang bertikai, akan disampaikan bahwasanya seharusnya untuk mengurus pembagian waris dalam hukum waris Islam, dalam menyikapi waris-waris dalam pemeluk agama Islam yang memakai hukum Islam gitu. Yang mana? Yang tadi, yang perolehan tadi. Jadi ada jalan tengahnya seperti itu, Bu Yanti. Jadi kalau yang tanah pusako yang memang cuma dititipkan sebenarnya ya, tidak boleh dijual, Iya, nah itu emang itu dititipkan kepada perempuan. Karena seolah-olah kalau di Minang kan adatnya si laki-laki itu harus hijrah keluar begitu, iya, harus betul. keluar dari kampung adatnya. Nah kalau laki-laki keluar, lalu siapa yang menjaga sawah ladang di kampung? Nah itulah nenek mama perempuan biasanya yang kemudian ada di itu dicatatkan seluruhnya rapih sih Bu, rapih di kerapatan adat nagari gitu, yang akhirnya nanti disampaikan sama wali nagari gitu. Saya sedikit paham karena saya punya istri orang Minangkabau, Oh iya, Masya Allah. dan saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan penghulu, dengan wali nagari, kebetulan masih saudara gitu kan, saudara istri saya. Jadi sedikit banyak saya belajar setiap pulang kampung gitu, saya belajar oh begitu maksudnya, oh begitu maksudnya. Jadi memang pelik sih ketika misalkan tidak membedakan yang mana harta pusako dan yang mana harta perolehan selain harta pusako kayak gitu. Iya, Harusnya sih betul. memang kita sama-sama mengerti ini loh, ini kalau ini harta pusako gitu. Kalau ini harta pusako memang tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya dengan apa ya? Dengan maksud menjaga. Karena sampai saat ini memang Sumatera Barat adalah salah satu wilayah yang tanah-tanah pusakonya tidak bisa diambil orang-orang, maaf, bukan quote unquote, bukan orang Indonesia katakanlah. Karena di Iya, luar sana masih udah banyak banget yang
orang kampung sekitar tidak punya tanah, tapi tanah kebunnya itu ternyata milik orang negeri sebelah, orang mana gitu kan. Iya betul. Memang dia tidak tidak memiliki tanah itu, tapi dia mengontrak 100 tahun begitu kan. Kan aneh Betul seperti betul. itu. Nah, Nah, salah satunya gitu sih kuatnya, salah satu yang manfaatnya. Ya gitu Bu Yanti. nah terus sikap saya tuh harusnya kayak gimana gitu, Tat? Kan ini lagi perdebatannya di kampung gitu ya. Sedangkan saya Ya, dari kakak nih, kita udah nggak ada yang di kampung nih. Kalau yang saya berempat nih gitu kan. Dan ya, kita sempat yang diteleponin terus nih dari kampung. Jadi kamu ya, harus pulang, harus bikin tanda tangan gitu kan, menguasakan gitu. Kalau ini mau diurus gitu dari pihak laki-laki nih, saudara ya, sepupu laki-laki gitu kan, dan ya, ini harus harus diselesaikan katanya, kalau enggak ini akan menjadi panjang sampai 7 turunan pun ini akan ya, berlanjut gitu kalau kamu nggak ambil keputusan tanda tangan ya, gitu. Pokoknya ya. di antara saya berempat ini siapapun boleh gitu, yang tanda tangan kasih kuasa jual gitu, ininya. Oh, Jadi itu harus dibagi katanya gitu, Tat. Harus itu dibagi. Karena kalau itu nggak dibagi akan itu akan akan tanah pusako atau bukan? eh, saya sendiri nggak paham nih itu namanya tanah pusako atau apa, tapi itu dari nenek kita gitu. Dari nenek, nah Ah, nenek itu pun dari ibunya lagi gitu. Dari apa tuh namanya tuh? Dari ibu jadi kita kali gitu ya, ya. Itu harta jadi pusaka kalau ya kalau harta pusaka itu biasanya memang sebenarnya tidak boleh dijual ketika ada pihak laki-laki. Ini adat ya, di adat Minang iya, itu seperti itu. Kalau harta pusaka itu tidak bisa dijual. Eh, untuk kuasa urus diurus oleh laki-laki atau pihak lain itu bisa diurus. Saran saya sih ketika supaya pertama gini, tanah itu sekarang terbengkalai atau enggak? eh, enggak ada yang ini, tapi orang lain gitu. Oh, itulah yang Ada kemudian yang mungkin menanami gitu, ininya Tat. Jadi ya, itulah jadinya kemudian kita, yang menjadi ya, sebenarnya gini, harta pusaka memang dititipkan kalau di Minang ya, ya, dititipkan ke jalur perempuan. Yang mana dengan apa? Dengan nilai-nilai eh, adat di Minangkabau itu yang laki-laki itu hijrah mencari ma'isyah, mencari penghidupan di luar dari kampung itu. Tapi iya, ketika ini kan terjadi ketika misalkan saudara laki-laki ternyata tidak ada yang hijrah keluar, masih di kampung di situ gitu kan. iya, Sementara mungkin tidak ada penghasilan atau apa. Nah, kalau melihat seperti itu, maka baiknya dilakukan musyawarah. Ini kalau kita mempertemukan adat dan hukum Islam ya. Baiknya dilakukan musyawarah antara si laki-laki sama perempuan yang dititipkan harta pusako itu. Artinya musyawarahnya apa? Iya, ini tetap harta pusako, tidak boleh dijual, tapi silahkan diurus dan dimanfaatkan. Jangan diserahkan ke orang lain untuk pemanfaatannya gitu, Bu. Seperti itu. Makanya kemudian kan si orang laki-laki itu meminta tetap harus dibagikan sekarang. Begitu. Nah, eh, kalau harta pusako itu misalkan dia ingin tetap mempermasalahkan, ya monggo silahkan dipermasalahkan ke pengadilan agama setempat seperti itu. Seperti itu. iya. Oh mungkin Ya, memang harus ke pengadilan kali ya, Tat. Karena kan tetap perempuan, saudara perempuan yang lain nenek nih, ya orangnya begitulah, mungkin kalau dibilang dibilang serakah serakah gitu ya, karena dia dia berpikir sekarang yang di kampung itu hanya dia, sedangkan saya nih mm-mm, adik kakak, mm-mm, eh, kita yang satu nenek 7 cucu ini semua di kota gitu. ya, Dia ngerasa di kampung sendiri gitu, selama ini saya yang mengelola, saya yang ngurus gitu, ini nyata. mm, Nah, jadi ya, jalan satu-satunya ya kalau sepakat yang di kampung itu ya udah jual aja gitu. mm-mm, Nah, kebetulan ada yang mau beli gitu tanah itu gitu. mm-mm, Jual aja bagi rata gitu. Sedangkan mm-mm, sepupu yang di kampung ini maunya eh ya udah kamu bayarin aja, katanya kamu bayarin aja tanah itu kalau memang kamu mau. Nah, jadi yang disuruh bayar tuh
ya udah saya aja sendiri suruh bayar gitu. Ya, Nanti ya, karena saya di kota, dia yang akan ngelola gitu. Nah, jadi memang agak rumit gitu ya ininya gitu, Tat. Dan itu ya, memang lebih baik dibawanya ke pengadilan gitu ya, Tat. ya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau di Minang itu kan ada harta pusaka atau harta pusako. Nah, yang kita harus teliti juga nih, yang Ibu sampaikan ke saya itu harta pusakonya, harta pusaka kan ada pusako tinggi. Kalau yang tadi saya sampaikan harta perolehan dari usaha sendiri itu biasanya dinamakan juga harta pusako rendah. Harta pusako rendah itu yang bisa dijual belikan. Nah, kalau harta pusako tinggi memang dari ibu dari ibunya, terus dari ibunya lagi terus ke atas. Nah, itu Iya. tidak dapat diperjualbelikan. Makanya masih banyak hijau-hijau gitu di Sumatera Barat gitu kan. Nah, Iya. itu kalau harta pusako rendah biasanya tuh banyak di kota-kota gitu kan, kayak di Kota Padang udah pusako rendah lah itu. Tapi kalau di kampung-kampung banyak kan harta pusako tinggi sebenarnya. Dan hal tersebut menurut hemat saya ketika ada permasalahan seperti itu nanti kan dirapatkan di KAN tuh ya, di Kerapatan Adat Nagari Iya. untuk memastikan bahwasanya ini sebenarnya apa namanya harta atau sebidang lahan yang diributkan itu sebenarnya pusako rendah atau pusako tinggi seperti itu kan. Nanti Sepertinya pusako tinggi, Tat, karena kan ah, dari uyut gitu. iya, artinya gini Bu Yanti, ketika nanti itu di kan itu ada tulisannya tuh, ketahuan ini pusako rendah atau pusako tinggi. Ketika misalkan baru satu gitu dari eh, ibu, nenek, uyut. Nah, uyut ternyata dia itu bukan dari uyutnya. Uyut bukan dari si uyut itu bukan dari ibunya misalkan ya, di catatan kan ya. Saya cuma memisalkan kasus aja. Misalkan ketika dari Uyut, ternyata sebidang tanah itu bukanlah dari ibunya si Uyut, tapi si Uyut ini membeli dari orang lain tanah itu. Nah, itu menjadi pusako rendah sebenarnya. Kalau ketika si Uyut ini mendapatkannya bukan dari ibunya, tapi dia dari usaha membeli begitu. Nah, Nah, itu kita nggak tahu. Kita harus lihat di kerapatan adat nagari, wali nagari itu pada apa musyawarah kan, dicocokkan kalau bahasa di hukum negaranya sih ada warkah, ada warkah, ada kronologis ini apa namanya tanah ini punya dari siapa sih? Dari si ibu A. Terus ibu A dari siapa? Dari ibunya si A. Terus ibunya si A dari apa? Dari ibunya begitu Bu. Itu warkah di kerapatan ada nagari itu biasanya ada tuh. Nanti setelah itu baru deh kelihatan. Kalau misalkan ternyata, ya ini pusako tinggi, langsung si wali nagarinya, kamu tidak berhak apa-apa tentang tanah ini, karena ini tanah pusako tinggi, gitu kan, harta pusako tinggi. Kamu tidak boleh apa-apa gitu. Seandainya ada tanda tangan pun biasanya nanti jual belinya itu cuma jual beli bawah tangan doang sih biasanya, dan bisa oh, iya. dipermasalahkan gitu. Nah, Gitu. saran saya sih jangan ditanda tangan apapun, tapi lebih baik dimusyawarahkan. Musyawarah Iya, yang pertama betul. tadi mempertemukan dengan laki-laki karena mungkin saudara-saudaranya yang laki-laki itu tidak keluar sehingga dia membutuhkan tanah itu untuk maisha, untuk kehidupannya gitu kan. Makanya hemat saya baiknya ya dimanfaatkan sama orang laki-laki juga gitu kan. Makanya kalau dalam dalam adat Minang kan ada namanya bako gitu ya. Jadi Iya, yang dititipin kan harta perempuan nih ya Bu Yanti ya. Tapi iya, Bu Yanti harus ke anaknya saudara ibu yang laki-laki, saya kasih duit lah mereka ya karena ibu lah yang dititipkan harta gitu kan. iya. Dititipkan sebidang misalkan 1 hektar sawah ya ibu ntar datang ini ya hasil padinya buat kamu buat kamu buat kamu. Nah jadi kayak pengelola gitu karena Iya, apa betul. karena misalkan si laki-lakinya lagi keluar bapaknya lagi keluar jadi ibu lah yang menjadi bakonya si apa namanya orang itu gitu ya, Oh, baik, mudah-mudahan baik. bisa Siap. dipahami. Baik, Masya Insya Allah. Allah, Tat. Alhamdulillah, jazakallah. Masya Allah. Hebat juga Sama-sama, ya. iya begitu. Untung Rumit. punya punya istri Minang jadi agak sedikit-sedikit ngerti Bu Yanti. Masya Allah. Rumit ya, Tat. Iya. Baik, Ustaz. Masih Ya, buka pertanyaan satu lagi?
Boleh. Ada yang tanya? Oke, satu lagi ya sebelum tutup kan udah hampir dan ada setengah 7 lebih. Silakan kalau ada yang ingin bertanya raise hand dulu ya, biar tetap tertib. Jadi yang ingin bertanya silakan raise hand, biar Mm. nanti saya bisa bertunjuk atau juga mungkin kalau yang berhalangan bisa juga chat Mm-mm. untuk bertanya tentang seputar Mm-mm. ilmu waris ini. Dan ini insya Allah ya akan terus di refresh ya pemahaman Ya. tentang ilmu waris dan nanti akan dilengkapi dengan bagan-bagan. Mm. Lebih mempermudah aja sih pemahaman Ustaz. Jadi masuk ke Iya. otak kadang-kadang ketika dibuat sebuah bagan. Oh, tadi misalkan tadi ada jumlah ahli waris kan jelas-jelas tadi dipelajari ada 15 laki-laki, ada 11 perempuan gitu kan. Iya. Kemudian ada tadi dawil furuj ada berapa? Ada 6. Nah, ini kan oh siapa aja gitu kan. Itu akan lebih mempermudah pemahaman dan sungguh ini Iya. sebuah ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi bagian dari agama ya. Mm. Ilmu dari syariat ini yang harus dipahami oleh mudah-mudahan kita terus menjaganya dan bisa apa namanya menjaga pembagian waris ini secara adil karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mm. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita pekan depan akan kembali. Boleh satu Pak Ustadz? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Iya Pak Siapa? Ustadz. Siapa? Ini saya juga dari Minang Pak Ustadz, dari Padang. Dengan siapa Terus Ibu? dari Bu Elvi. Bu Evi. Ya Bu Evi. Iya. Ini kan harta pustaka warisan itu yang turun-temurun. Terus Ya, kan pusaka tinggi. waktu itu paman saya menggadaikan beberapa sawah, lahan sawah gitu ya. Terus Mm. karena dia sudah meninggal, saya ambil sawah itu, saya bayar uang yang digadaikan ke orang itu Pak Ustadz. Terus Mm-mm. itu sekarang sawah itu ada yang ngurusin. Mm-mm. Terus hasil sawah itu haruskah dibagi dengan keluarga atau saya aja yang ngambil Pak Ustadz gitu loh. Karena dalam agama, dalam adat itu adalah saya yang ngambil. Tapi kalau dalam Mm. agama gimana Pak Ustadz? Saya takut kena apa ya riba atau nggak halal buat saya gitu Pak Ustadz. Sekian. Ya. Ya, makasih Ibu Evi. Ini Ibu Evi yang di luar negeri ya, bukan? Iya di Australia Pak Ustadz. Australia. Jadi Bu Evi Iya. gini, tadi ternyata Bu Evi Minang juga ya. Iya, Jadi gini, benar. Bu Evi, yang namanya harta pusako tinggi itu kan yang tadi saya katakan adalah harta titipan. Yang kalau dalam adat ini sebenarnya bukan harta milik gitu, tapi harta yang dititipkan, dipercayakan oleh ahli waris atau garis perempuan begitu. Nah, ketika dititipkan gitu kan, karena harta pusako bukan harta milik jadinya. Itu dipergunakan untuk apa sih sebenarnya? Makanya ya ada istilah tadi yang saya bilang si perempuan ini menjadi bako dari saudara-saudaranya, dari anak saudara-saudaranya. Artinya ketika ada apa-apa si perempuan ini yang dititipkan harta dari dari ibu, uyut, garis ke atas perempuan, maka dia ada semacam kewajiban moral untuk membantu saudara-saudaranya, untuk membantu keponakan-keponakannya, seperti itu Bu Evi. Jadi jangan juga kemudian harta dititipkan dikuasai seluruhnya, seperti itu. Tapi lebih kepada ini dikelola, nanti bisa dibicarakan karena secara musyawarah ya tentunya kalau kemudian untuk pengurusan dan harta pusako itu lebih kepada harta musyawarah sih sebenarnya. Karena kenapa saya bilang itu tidak menjadi harta milik? Karena sebenarnya Bu Evi juga nggak bisa tuh ngejual tanah itu kan Bu Evi? Halo? Oh, Bu Iya Evi Pak udah. Ustadz nggak bisa Oh, ya. jual. Iya, Bu Evi nggak bisa menjual tanah itu. Berarti kalau tidak bisa menjual, berarti sebenarnya itu harta milik Bu Evi bukan? Saya mau tanya. Bukan. Bukan. Nah, kan gitu. Ketika harta bukan milik Bu Evi, jadi Bu Evi seolah-olah diamanahkan oleh ibu gitu kan. Hai Ananda Evi, ini tanah sebidang sawah. Saya titipkan untuk kamu. Silahkan dipergunakan, dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Kan sudah dikasih amanah. Seorang muslim yang ketika dikasih amanah maka dia akan melihat
seluruhnya secara horizontal, secara vertikal. Artinya secara horizontal dia akan melihat. Ketika saya dititipkan, saya analogikan ya, ketika saya dititipkan uang 1 juta oleh ibu saya, kemudian uang 1 juta itu saya seorang perempuan dan saya memiliki saudara laki-laki 3 misalkan. Nah, apakah kemudian uang itu akan saya habiskan? Kalau saya habiskan, maka uang titipan itu akan habis, gitu kan? Berarti uang itu harus dimanfaatkan. Bagaimana caranya saya belikan A, B supaya uang itu tetap ada, tapi manfaat uang itu bisa saya pakai dan saya bisa juga, ini masa sih ada orang yang tidak dititipkan manfaat, masa sih saya nggak kasih? Nah, secara agama Islam kita kan harus melihat kanan kiri kita. Kalau misalkan dalam runtutan sholat, paling akhir kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Berarti kan kita harus melihat tuh secara horizontal. Aplikasinya apa? Kita harus melihat saudara kita yang kanan, saudara kita yang kiri itu seperti apa. Jadi harta titipan yang disampaikan ke kita amanah. Yang baiknya sih kita sisihkan untuk mereka seperti itu, Bu Evi. Tidak kemudian kita makan sendiri gitu. Seperti itu, Bu Evi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oh iya, maaf. Makasih Pak Ustadz atas keterangannya. Sama-sama Ibu Evi. Alhamdulillah. Masya Allah. Pagi ini kita sudah belajar tidak hanya ilmu waris, ilmu adat ini satu. Masya Allah ya. Dan memang kalau di Minangkabau ilmu adat berstandikan syara gitu ya. Ya, insya Allah bersandi kitabullah. Bersandi kitabullah. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Tentu kalau pembahasan ini akan juga nanti sangat banyak ya. Kalau apakah ini menjadi sebuah yang nanti harus tetap dieksekusi berdasarkan syariat Islam, pembagiannya atau apa, itu menjadi sebuah perdebatan mungkin saja dalam hukum adat dengan hukum waris dalam Islam. Ya. Tapi tentu kita kembali lagi kepada misi awal ya, kita ingin coba belajar tentang ilmu waris ya. Mudah-mudahan kita memahami sedikit-sedikit walaupun nanti mungkin masih ada yang masih bingung, tapi tetap akan ikuti panduannya dan mudah-mudahan ini setidaknya kita bisa memahami dasar-dasar utama dari ilmu waris ini dan kita termasuk orang-orang yang memelihara ilmu ini karena ilmu ini yang akan dicabut di akhir zaman kelak dan sebelum kiamat kata Rasulullah ada ilmu yang akan hilang dan mungkin nanti pembagian warisan itu tidak lagi berdasarkan syariat Islam saja dan itu jadi sebuah pertanda malapetaka gitu ya bahwa akan segera tibanya hari kiamat gitu. Baik, alhamdulillah wasyukurillah jazakallah khairan Ustaz atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan untuk kita semua dan juga terutama pahala ini akan mengalir terus kepada Ustaz dan ilmu yang sudah di-share ke kita. Dan untuk jamaah yang hadir di sini juga silakan untuk mengajak saudaranya, kerabatnya, teman-temannya untuk ikut bergabung ngaji tiap pagi bersama MKI. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal jariah juga bagi kita karena mengajak kepada kebaikan. Mandala ala khairin falahu ajrun mislu fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yaitu berbuat baik. Dan ini sebuah kebaikan yang insya Allah ketika kita terus menduplikasi dengan cara mengajak teman kita, saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, kebaikan itu akan makin mendapatkan ruangnya yaitu untuk kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi tetap bahwa kita mengistiqomahkan infak fisabilillah, sedekah di pagi hari bersama MKI untuk menggerakkan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua dakwah yang kita lakukan dan jamaah mendapatkan manfaat dan keberkahannya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mari kita tetap istiqamah dalam kajian ilmu dan kita amalkan semua yang disampaikan oleh para guru kita dan inilah sebuah ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Sebelum tutup hari Ahad biasa sebagaimana biasa kita manfaatkan ya untuk berbagai macam kegiatan pasar kita yang ada di grup. Silakan untuk meng-share dan Bu Nini mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan. Oh, ada Bu Nini ya. Bu Nini. Baik. Ya, siap Ustaz. Ini hari pasar gimana nih? Evaluasinya apa yang ingin disampaikan lagi? Iya, Bapak Ibu, untuk hari pasar silakan men-share dagangannya, terutama yang sudah daftarkan ke MKI ya.
Nah, nanti mudah-mudahan lewat kita, dari kita, insya Allah dagangan Bapak Ibu bisa beredar di keluarga MKI. Nah, tentunya kalau yang dagangan wajib MKI, kita tetap sarankan untuk garam, ya, garam Zamira, kemudian juga parfum, ada karfum juga. Nah, kalau parfum yang besar itu bisa 1 tahun nggak habis-habis. Kalau parfum mobil, karfum ya, itu bisa ya 3 bulan masih awet, dan itu harganya juga cakep banget dari Ustadz Sahal. Jadi yang kecil 30.000, kalau yang 60 mili itu di harga 300.000. Harusnya 330, tapi khusus untuk MKI. Nah, ini non alkohol ya Bapak Ibu. Jadi bagus untuk dipakai sholat, ibadah gitu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, parfum ini sudah diracik khusus Ustadz Sahal dengan doa-doa ruqyah. Itu yang insya Allah apa namanya, kita jadi lebih apa ya, lebih wangi ya, karena kita harus sesuai sunnah, nggak boleh kucel, nggak boleh ini, harus wangi. Nah, salah satunya ikhtiar kita adalah ketika kita keluar rumah, ibadah, dan lain-lain, selalu memakai parfum Sahal Mist ini. Dan Bapak Ibu yang belum pernah umroh, masih ada CSR umroh, itu di harga 20 juta, itu berangkat di 11 Februari. 9 hari programnya, hotelnya bintang 3, naik pesawatnya Lion. Jadi insya Allah juga tetap dekat dengan masjid, kurang lebih 300-an meter. Nah, untuk info selengkapnya bisa kontak saya Japri, kalau ada yang mau ditanyakan di sini langsung. Waktunya kan kurang ini ya, kurang panjang, jadi silakan Japri saya di 0812 8916. Demikian Ustadz Kholis, insya Allah Baik, kita barakallahu. berkah dan makmur bersama. Amin. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesempatan yang kita manfaatkan ya untuk meramaikan pasar kita di MKI, karena kata Rasulullah SAW, innal malul salih lirajul salih, ya, bahwa sebaik-baiknya harta yang baik itu memang dimiliki oleh orang yang baik. Karena orang-orang saleh ini ketika memiliki harta maka akan bermanfaat untuk orang lain dengan sedekah, dengan infak, dan lain sebagainya. Dan inilah harta yang penuh dengan keberkahan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an ilaha la illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Dan ilaik. wa iyyakum ala minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin.